pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ismar Riyadi dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Open Your Mind. Sayup-sayup saya mendengar alunan dari salah satu musik tradisional khas Kalimantan Selatan yang terdengar begitu merdu dan indah. Nah, kali ini, untuk edisi hari ini di Open Your Mind, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol langsung di kediaman sang maestro musik tradisional Kalimantan Selatan, yakni Kuriding. Beliau adalah Mukhlis Maman atau yang dikenal dengan nama Julak Larau. Kira-kira seperti apa obrolan kami hari ini? Ikuti kami hanya di Open Your Mind. Assalamualaikum Julak. Waalaikumsalam. Salim dulu Ulun. Kayak apa kabar Pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa Marvelous TV, seperti yang tadi Ulun janjikan, hari ini spesial banget. Open Your Mind, kita bakal ngobrol bersama dengan seorang yang boleh dibilang ini tokoh pemerhati budaya, budayawan juga, apalagi Julak. Terserah lah. Seniman juga. Iya. Apalagi nih, banyak deh kayaknya ya. Yang mungkin juga banyak yang tahu bahwa beliau ini sangat fokus dan juga concern untuk mengangkat kembali budaya khas Kalimantan Selatan, khususnya alat musik yang baru saja beliau mainkan tadi, yakni Kuriding namanya. Kuriding, ya. Kuriding. Nah, dan ini merupakan salah satu alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan. Asli ya Julak ya? Asli. Asli. Tapi ngomong-ngomong nih, Julak, dari pertama kali ketemu Julak sampai sekarang, Julak nih kayak ini aja kayak itu nah. Ya memang harus kayak ini. Iya. Anum tarus. Anum ya memang aku mah anumi kadang. Apa tipsnya Julak atau rahasianya? Tipsnya satu, ada banyu panas, ya kan? Baju panas. Direndam mie-nya jadi manumi itu. Dan sering ngopi deh kayaknya. Ya itu yang penting kita makan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh awak kita. Betul. Namun makan kada diperlukan awak kita jangan. Inggih, jangan. Nang kayak nang mesin-mesin. Inggih. Nah, mesin bujur. cuci, mesin apa tuh? Itu mesin bukan masin ya. Ya. Oke, baik Julak. Nah, ini pas benar Ulun hari ini bisa ketemu Julak langsung dan Ulun hendak tahu tentang perkembangan sejarah dari musik Kuriding ini awalnya seperti apa. Lalu Julak kenapa jadi kayak tertarik nih mengangkat kembali alat musik Kuriding ini? Bolehlah berkisah sedikit. Berkisah dulu kayaknya. Boleh. Jadi yang khusus kulakukan ini, aku ingat di tahun 60-70-an. 60-70-an itu kan aku masih kekanakan. Aku rancak memainkan Kuriding ini. Di tahun-tahun itulah istilahnya. Kami anak-anak rame memainkan. Nah, tetapi setelah 70-an, 80 ini Kuridingnya mungkin masih ada, tapi sudah digantung, mungkin sudah jarang dimainkan oleh anak-anak di tahun 70-80-an itu. Sehingga setelah itu ketika aku ke Banjarmasin, ke kota, karena aku ini orang kampung, orang gunung. Asalnya dari mana Julak? Asalnya memang dari kayak orang Jepang sebenarnya. Ya, artinya dari hulu sungai. Hulu sungai? Ya, hulu sungai tengah. Barabai. Ketika aku ke Banjarmasin, kepengen mengenalkan ini, biasanya kalau di kota itu kan lebih cepat dikenali, lebih cepat diketahui. Betul. Karena media informasi dan seterusnya. Nah, ketika aku membawa ke Banjarmasin tahun 85 pada saat itu, ini salah satu alat Kuridingnya yang dibikin tahun 85. Wah, masih aku simpan. Masih disimpan, berarti umurnya ini. Iya, berapa bahkan sekarang? Ulun pun belum lahir. Belum lahir. Nah, jadi waktu itu 10 bilah bikin, tapi orang yang bikin aku bawa. Jadi sengaja satu yang kusimpan. Yang selebihnya sudah tidak tahu lagi kemana. Nah, tahun 85 itu ketika aku mengenalkan ke kawan-kawan di seputaran seniman yang bergelut di bidang seni pada saat itu, satu pun sepertinya tidak ada yang peduli. Pada tahun itu? Ya, bingung dia alat apa ini. Padahal yang namanya Kuriding itu kan sudah dibikinkan
syair pantun di dalam lagu kan. Dalam lagu Bujur Bandar. 45 kuriding patah ya dikira hanya sekedar sekedar lirik lagu aja. Padahal kuriding itu alatnya ini. Oke. Ya sudah pada saat itu berbulan-bulan aku mengenalkan sama kawan-kawan tapi tidak ada yang tidak ada tertarik lah seperti itu. Karena aku menyadari pada saat itu sudah satu generasi sebenarnya tidak ada. Kan aku sudah dewasa. Dewasa, sudah remaja. Remaja, iya, dari anak kecil bermain kuriding ke remaja. Nah, artinya pada saat itu remaja itu sudah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang satu tahu. generasi. Di 85 itu. Iya. Tahun 80-an. Nah, kalau dihitung 85 sampai sekarang kan dia punya anak lagi tuh. Betul. Bahkan bisa punya cucu. Betul. Sekarang. Dua generasi Berarti. Nah, di tahun 85 itu kendalanya. Akhirnya pada saat itu aku diam. Diam dalam arti ya sudah aku simpan aja. Tidak perlu lagi kau kenalkan, mungkin orang tidak perlu. Tapi waktu itu Julak merasa kecewa nggak atau sedih? Jelas lah, karena kepedulian aku terhadap potensi daerah kita itu kan sangat besar. Maksudnya ingin ingin ini dikenalkan kembali biar anak-anak bermain dengan alat ini. Betul. Main musik seperti itu, biar ini tuh nggak hilang di telan zaman istilahnya ya. Ya itu ya, keinginan itu ada jelas. Setiap keinginan yang terhambat kadang kecewa kita. Siapapun itu mungkin keinginan yang terhambat itu bisa kecewa. Nah pada saat itu ya sudah aku simpan. Nah lama-lama udah di tahun 2012 awal 2013. Nah, coba berapa tahun itu udah 85 15 tahun sekitar 25 tahunan. Baru ada teman datang pada saat itu memperlihatkan alat ini. Ada kalau tidak salah 8 waktu itu 8 bilah. Wah, ini kuriding lah. Oh, kuriding kah aku bilang. Iya. Pura-pura ada tahu nih. Nah, terus ulun ini direkomendasikan untuk mendapati pian. Karena pian bisa katanya mainkan kuriding, membuat juga bisa. Saya bilang kata siapa? Ada orang yang bilang. Aku namanya aja baru sekarang tahu itu namanya kuriding, gue bilang. Pura-pura nih ya. Karena aku sudah patah ya. Karena kita patah. Karena rasa kecewa itu masih ada. Yang di tahun 85 itu. Iya. Nah lalu ketika itu dia mengutarakan bahwa namanya Piri Kusmana, orang tanah laut. Oh iya. Kata Piri Kusmana, kita angkat lagi yuk. Aku bilang kalau keinginan kamu kuat, aku bisa mengakui kalau aku bisa memainkan. Tapi kalau kamu tanggung, nggak usah. Mending nggak usah. Karena aku pernah memperkenalkan ini kembali ke kawan-kawan. Tapi satu pun tidak ada yang peduli. Nah, lalu katanya, udah oke, katanya. Lalu aku ambil, kebetulan kuridingnya bukan kuriding buatan dari orang kita Banjar. Kuriding itu dibuat di Bali. Oh, justru di Bali? Iya. Namanya Nyoman Sueda yang bikin. Dibawa oleh Peri ke tempat aku. Setelah aku mainkan, wah ini Per setimnya kurang. Kuriding kita bukan begini, setiman bunyinya ya. Kalau gitu sudah perbaiki. Udah saya perbaiki. Ternyata kan bisa, katanya Julak kan bisa kan. Akhirnya ketahuan di situ. Nah, dari situ aku memasang. Mudah-mudahan karena ada kawan untuk mengangkat kembali yang aku bilang kuriding ini semacam mati suri seperti itu ya. Mati suri. Yang namanya mati suri kan bisa hidup. Betul. Nah, bisa dia kan mati suri lagi. Ya, dia akan tidur aja. Tidur aja. Satu ketika dia akan hidup lagi. Nah, lalu pada saat itu oke, Per. Yuk kita berjuang untuk mengenalkan utamanya ke masyarakat Banjar kita untuk kuriding ini. Nah, setelah itu upaya terus ada beberapa anak muda yang mau belajar memainkan. Sudah kita ajari cara memainkannya dengan teknik resonansi dan seterusnya. Nah, kemudian saya sambil bikin. Pulang saya ke hulu sungai, ambil bahan pelepah enau atau pelepah aren di hulu sungai. Yang seperti ini. Ini berarti bahan dasarnya itu dari pelepah aren. Jadi saya ambil ke hulu sungai, bikin ada beberapa
Terus kami latihan berkelompok. Pada saat itu sekitar 4 atau 5 orang aja anak muda itu yang mau. Itu pun istilahnya sangat-sangat sedikit. Ya, sangat sedikit yang berkeinginan pada saat itu. Nah, sudah kita ajari udah. Nah, lalu untuk memperkenalkan kuriding ke masyarakat seni lah ya, masyarakat seni di Kalimantan Selatan. Pada saat itu ada musyawarah seniman. Pada saat itu. Musyawarah seniman, Dewan Kesenian. Nah, disitulah kami menampilkan bermain kuriding tadi dengan kelompok. Itu tahun berapa waktu itu? 2013. 2013. Ya. Oh, berarti baru aja nih. Nah, ya, yang di 2013 itu. Iya. Setelah itu udah tampil. Ya memang ada sebagian yang tua-tua, oh ini kuriding. Oh ini kuriding. Sudah kenal. Memang ada yang tua-tua ya. Tapi belum bisa memainkan karena tahunya cuma peralatan kuriding. Memainkan nggak bisa yang tua-tua. Udah kami mainkan. Nah, pada saat itu ada satu yang tidak enak sebenarnya. Ada di antara kawan seniman itu yang menyebutkan bahwa buat apa menghidupkan alat musik kuriding yang sudah patah-patah seperti itu katanya. Nah, akhirnya Peri yang tadinya nekat untuk mengangkat kembali, akhirnya dia semangat lagi nih, tapi mendengar kata-kata itu akhirnya Peri yang anjlok. Down akhirnya ya. Down. Tetapi kupikir gini, Peri kita sudah memasang niat untuk mengangkat kembali kuriding ini ke permukaan. Ini sudah ada beberapa ya. Anak muda sudah ada tuh, 4-5 orang sudah. Iya, yang mau nih. Tanggung kata saya. Kalau gitu kita teruskan aja. Tetapi syaratnya kita mengenalkan kuriding tidak di benua. Oh, itu langkah awal dulu nih. Kenapa kata Piri? Kamu melihat sendiri kan, orang benua kita itu sulit menghargai ketika popularitas alat ini tidak dikenali oleh orang di luar. Oh, iya. Makanya kita harus keluar dulu. Oh, ini strateginya nih. Iya, strategi. Jadi akhirnya Ferry punya link, akhirnya dapatlah dana dari Galeri Indonesia Kaya. Pada saat itu tampillah kami ke Jakarta. Di Jakarta langsung. Memang di tempat Galeri Indonesia Kaya kan orang tahu semua kalau di situ ada tari, ada musik, macam-macam. Berkumpulnya kesenian di situ. Termasuk kuriding yang diperkenalkan di tahun 2013 ya, itu. Mainlah kami di 2014 pada saat itu. Oke. Setahun setelahnya. Main setelah itu. Lalu ada beberapa di situ kan turis juga tidak hanya orang di Indonesia. Betul. Orang mana-mana. Akhirnya ada salah satu orang Prancis yang tertarik kayaknya. Akhirnya ya kontak-kontakan istilahnya, tukar kontak. Akhirnya dia setelah dia pulang ke Prancis mesan ke tempat saya agar dibikinkan kuriding 20 pack katanya. 20 pack itu mau dibawa ke Prancis. 20 bilah. 20 bilah. Saya tanya, untuk apa? Saya mau jualan katanya. Oke. Karena saya ngajar di sekolah seni katanya. Oh. Nah, ini nih ironisnya, ketika masyarakat Banua sendiri waktu itu menyepelekan dalam tanda kutip ya Ustaz Julak ya, tentang alat musik ini, tapi justru orang luar tertarik. Betul. Ini yang kemudian akhirnya berbuah manis istilahnya. Lalu di situ ada semangat lagi nih untuk memperkenalkan alat musik ini ke Banua lagi, membawa ke Banua lagi. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Jadi gini, pada saat itu setelah adanya kontak bahwa loh kayak apa ini menjual budaya kita ini namanya keluar siapa tahu nanti bisa diklaim oleh orang luar. Tapi sorry Julak, ini sudah didaftarkan tidak warisan setelahnya, asli setelahnya. Tapi pada saat itu kan di 2014 itu belum. agak khawatir kita. Ya. Tapi ketika mendengar suara orang kita Banua, buat apa menghidupkan yang sudah patah-patah? Saya bilang biar aja orang Banjar tidak punya. Biar kuriding itu punyanya orang Prancis. Tidak apa-apa aku. Oke, masih ada rasa kecewa. Wah, kecewanya jadi semacam balas dendam. Ya udah biarin Banjar tidak punya biar aja diklaim sama negara lain. Tidak apa-apa. Itu istilah orang Banjar tuh tiwas kada di aku. Nah, ini tidak diangkat kan wajah sampai ke puting. Bujur. Jadi harus keras sampai ke ujung. Jadi akhirnya ya, tetapi dengan itu udah perlahan berjalan di 2015. Akhirnya mau tidak mau pemerintah kita
mencari data Iya. tentang kuriding. Sementara data ini adanya di tempat Peri, semua dokumen dan seterusnya. Kalau aku kan operasionalnya, ngajari, Iya. ada workshop di Maraban, ada workshop di kota Banjarmasin, ada yang perorangan mau belajar dan seterusnya, mau belajar membuat apa. Semua cuma-cuma aku ngajari. Waktu itu ya? Ya, Oke. ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, nah ya wajar lah itu. Tetapi setahun setelah 2014, setelah boomingnya tampil di Galeri Indonesia Jakarta, Kaya itu, akhirnya anak muda tertarik. Wah ini unik alat ini dan seterusnya. Nah setelah itu lagi, apalagi kan saya sudah dipesan ada semacam 20 bilah untuk dikirim ke Prancis. Dan memang terbukti. Saya kirim, dia kasih uang. Lewat Union Western apa itu namanya tuh. Secara mata uangnya beda ya. ya. Jadi ngambilnya dia di kantor pos pada saat itu. Oke. Rupiah yang saya ambil. Iya. Artinya terbukti. Nah setelah itu rupanya pemerintah tahu itu lalu mau untuk rasa khawatir. Masuk lalu, media nih. Akhirnya mencari data. Informasi. Untuk diajukan diajukan sebagai warisan budaya. Oke. Di 2015 untungnya Peri mau ngasihkan dokumen. Seandainya Peri tidak mau, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena semua dokumen video semua ada di tempat Peri pada saat waktu itu. Tampil waktu itu. Yang seterusnya. Artinya yang catatan-catatan tentang perjalanan kuriding setelah mati suri tadi kan. Tempatnya, dokumennya ada di dan itu masih tersimpan ya, tersimpan di tempat Peri. Kalau kita nanti sambil tayangin ini nggak apa-apa. Nah terus itu dimintalah lalu diusulkan 2015 disetujui dan langsung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Wow. Di UNESCO ini itu langsung langsung ditetapkan. Nah setelah itu jadi kita jualan ke Perancis akhirnya tidak khawatir gitu. Ada sertifikasinya. Betul. Itu. Nah, itu. Oke, itu perjalanannya ya, Julak jadi, ya. Suka duka, yang namanya suka duka itu ya memang ada di dalam mengangkat kuriding ini ke permukaan. Dan itu jarang-jarang ada orang yang mau menginfakkan dirinya menyumbangkan dirinya untuk mengangkat hal-hal yang sudah punah atau yang hampir punah. Nah, kalau perkembangan kuriding ini menurut kacamata Julak Larau atau Pak Mukhlis Maman ini, ini sejauh ini nih seperti apa perkembangannya? Apakah memang sudah sangat-sangat memprihatinkan atau justru mulai bangkit lagi berkat perjuangan itu tadi? Nah, kalau aku melihat efek dari mati suri tadi ya, efek dari mati suri, akhirnya memang kayak ini. Yang pertama, 2018 ada ketertarikan dari Kementerian Pariwisata. Akhirnya aku diberi anugerah Maestro Kuriding 2018. Di 2000 yang kesininya lagi, karena aku jualannya di Perancis, jelas ini mendunia. Aku melihat yang dari Hungaria ada yang memainkan kuriding dan dia kuriding katanya seperti itu. Sudah tahu. Ya, dari Brazil juga ada yang memainkan. Dari Skandinavia juga ada. Aku 3 tahun terakhir diundang di festival harpa mulut dunia. Karena kuriding masuk ke dalam harpa mulut. Wow, iya. Geoharp. Jadi ini memainkannya pemirsa Marketplace TV ini termasuk di tiup di mulut dan diletakkan di mulut lalu harpa mulut katanya. Oh, harpa mulut iya. Tidak ditiup juga tidak, tapi ditaruh di mulut seperti harpa. Tapi ada getarannya dan berbunyi seperti itu. Nah, jadi diundang di festival harpa mulut dunia. Hanya saja kendalanya saya tidak punya uang kan, karena yang berangkat itu harus dengan uang pribadi. Biaya sendiri, Artinya, kalau kita melihat, kuriding itu sudah masuk di jajaran alat musik dunia loh. Sudah dikenal di mancanegara bahkan. Mereka sudah tahu. Sudah di jajaran alat musik dunia, maksudnya seperti itu kan. Sama harpa mulut tadi disejajarkan. Karena di lain-lain daerah juga di Eropa di mana itu, tapi dia dari plat. Dari besi, sementara kita alami kan dari kelapa aren ini tadi. Nah ini kalau untuk penerbangan, entah itu memprihatinkan atau enggak ya, tetapi saya tetap optimis
saya tetap berusaha untuk mempengaruhi anak-anak muda, musisi-musisi musik kita yang ada lokal ini agar kuriding itu bagian dari alat musik walaupun hanya pada instrumen yang mana, maksudnya isian-isian Iya, atau apa. iya, betul, betul. Dan itu terbukti seperti ini. Ketika ada tarian, jadi tarian itu berupaya apa istilahnya penata musik dari tari itu memasukkan bunyi kuriding di antara iringannya. Iringan musik itu Atau tadi. ada juga saya lihat dari anak-anak Banjarbaru itu musik underground. Oke. Masuklah di musik Lalu underground. dikolaborasikan ya, Julak Kemudian ya. ada juga musik-musik perkusi. Oke. Seperti cecatuk, dia masukkan juga kuriding di situ dan Oke. sebagainya. Jadi ada lagi orang baca puisi diiringi dengan big soundnya. Oke, musikalisasi puisi, Ya. tapi juga tetap memasukkan Memasukkan unsur itu. kuridingnya di dalam. Ya. Berarti memang udah mulai Iya. naik nih. Iya, Wah, begitu. luar Artinya, biasa. Bangkit kalau sedikit demi sedikit. iya, Karena kalau namanya mati suri. Berarti Iya. bisa ada harapan untuk Betul, bangkit kembali, hidup betul, kembali. hidup kembali. Luar biasa, Julak. Nah, ya ini tadi. Tapi perjuangannya tidak semudah itu. Tidak kan? semudah itu ya. Perjuangannya memang kalau aku bilang itu berdarah-darah. Berdarah-darah. Ya, artinya sebagai perjuangan yang lain Betul, juga kan. betul. Memerlukan yang kali ini pengorbanannya adalah korban perasaan. Iya, itu betul. utamanya. Rasa kecewa, Kecewa, rasa dan seterusnya. putus asa. Iya. Karena yang menyepelekan ini ya orang kita juga ya, Orang istilahnya kita ya juga, Julak ya. Tapi ya berkat kemauan, kerja keras, santai, semangat, kita perlahan, betul. ya. Akhirnya bisa dibangkitkan kembali. Bahkan tadi strateginya ya udah kalau orang Banua nih menyepelekan, Ya, kita keluar. kenalkan keluar dulu gitu. Akhirnya berbuah manis itu Ya. tadi. Oke, nah ngomongin soal kuriding, masih kuriding. Ini saya juga penasaran nih, Julak juga katanya juga selain memainkannya, mengajarkannya kepada generasi muda, juga langsung memproduksinya. Ya. Ini bahan bakunya ada di sini. Ada. Tadi sudah disebutkan dari pelapah pohon aren Ya. atau itu pohon Now, oke, nau. yang bikin gula merah Bikin itu. gula merah. Nah, ini gimana sih sebenarnya cara bikinnya? Susah nggak, Julak? Kalau dibikin susah ya susah-susah ngeri Gampang. lah. Dikira susah-susah gampang. Susah-susah ngeri ternyata. Ya, jadi gini, prosesnya dari pohon aren ada pelepah kan, ada pelepah. Nah, terus kita ambil pelepah itu, terus kita koyak pada bagian yang rata. Oke. Pada bagian yang rata. Oke, Kan rata. pelepah itu ada lengkung kan. Nah, untuk kuriding itu bagian yang rata. Berbeda dengan yang saya lihat di Bali, gingung itu pada lengkungan dia bikinnya. Kalau kita pada yang rata. Itu mempengaruhi tidak Julak dengan hasil suara yang dimainkan? Tergantung. Sebenarnya saya juga bikin gingung bisa, gingung Bali bisa. Saya pernah bikin, ternyata teknik steamnya yang berbeda. Berbeda. Oke. Tapi kebanyakan kan kuriding karena aslinya adalah di pelepah yang datar. Datar. Kita ambil yang datar. Oke. Nah, lalu setelah kita ngambil itu, setelah kita koyak ya sekitar 3 jari kita koyak itunya, kita keringkan itu tidak dijemur. Tidak dijemur? Jadi dikeringkan di tempat yang teduh. Oh, jadi Cara pengeringannya pun berdiri. berdiri. Oke, seperti ini. Dan berdiri, ini ya. Satu alat musik ini kira-kira panjangnya sekitar berapa ya? Ini Senti ini ya? 16 cm. Ya. Jadinya panjang kan, jadi pengeringannya yang sepanjang itu baru kita potong-potong. Potong-potong. Oke. Setelah 10 hari pengeringan, baru berubah warna. Asalnya warnanya ini hijau. Seperti ini lebih terang Dulu sedikit. hijau, awalnya Hijau, oke. Setelah kering itu dia berubah warna. Berubah warna seperti ini. Agak Oke. kuning-kuningan. Kuning-kuningan Ya, lebih terang ya. seperti itu. Oke, Nah, dan setelah baru dipotong-potong, baru Dipotong-potong. dibikin di pola seperti ini. Di oke. pola seperti Oh, ini ada polanya. Ya. Ini apa maksudnya polanya Nah, ini, jadi Julak? pola ini kan ini nanti untuk lidah. Yang bagian ini untuk lidah, yang bagian ini untuk tangkai. Tangkai getar namanya. iya, Ini iya, lidah iya. getar. Akhirnya kan pada kuriding itu Jadinya ada lidahnya. Ini lidahnya, Di ini situ? tangkainya. Oh, tangkanya. Dan ini jaraknya sudah Sudah ada aturan. di aturannya ya, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Ya sekitar
2:1. 2:1. 2 tangkainya, 1 lidahnya. Oke. Nah, Setelah cuma yang itu, agak kesulitan adalah di sini ketika memotong, bukan membelah. Kalau di sini kan belah. iya. Memotong tuh yang di sini. Itu rada kesulitan. Ini yang paling sulit. Paling sulit. Karena di sini kalau salah potong, lidahnya akan patah. Oh, jadi tidak bisa dipakai kalau patah. Jadi ini memotongnya ini agak Harus sulit. hati-hati. Di situ yang agak sulit. Di Oke. situ kadang kendala bagi kawan-kawan yang mau belajar tadi, di situ kendala. Kalau belah ini kan mudah. Iya. Kalau membelahnya tidak terlalu sulit. Motong yang sulit. Tapi yang di bagian lidah ini yang Ya, yang di bagian sini yang sulit. sulitnya. Oke. Nah, setelah itu 10 hari kita pengeringan baru bisa dibikin. Karena kalau sebelum kering dibikin, akhirnya nanti tingkat kerapatan dari dari ini kan bisa dibelah tuh. Nah, tingkat kerapatannya tuh akan kurang. Akhirnya renggang. Karena renggang itu bunyinya kurang baik. Kurang baik. Jadi benar-benar harus kering. Ya. Menunggu waktu dan menjemurnya pun 10 tidak di hari. bawah Ya, sinar matahari 10 tidak hari. boleh 10 10 hari hari waktunya. maksimal. Ya. Oke. Nah, jadi pembuatannya seperti itu. Kemudian bahannya ini kalau yang asli sebelum ke pelepah aren ini ada namanya, tapi entah dikenali, yang penting saya sebutkan dulu bahwa di gunung itu ada namanya pohon bengkala. Pohon bengkala. Oke. Bengkala kalau boleh kita katakan ini hanau laki. Oh, Kada iya, berbuah. iya. Hanaunya kada berbuah. Itu yang dipakai. Kadang hanau itu diambil umbutnya aja untuk sayur. Oke. Pelepah bengkala namanya. Dari pelepah bengkala itu. Saya baru Tapi tahu karena ini. bengkalanya sudah sulit, lalu akhirnya pelepah hanau yang kita ambil. Oke. Harusnya memang yang Pelepah bengkala itu tadi harusnya. Tapi sejenis, tetap sejenis. Cuma kalau Hanau hanau laki itu tadi? hanau itu hanau bini. Hanau bini, oke. Kalau ini bengkala ini hanau Hanau laki. laki. Seperti Oke. itu. Tapi karena sudah mulai susah, Ya. akhirnya diganti ke Pelepah hanau aren. ini yang paling mudah kita Paling mudah mendapatkan. ya. Kalau mendapatkan bahan bakunya ini biasanya Julak mendapatkannya di mana? Aku ke hulu sungai ini. Langsung. Ke hulu sungai karena aku orang Pahuluan, jadi tahu Iya, iya, persis kan iya. di mana anau yang bagus, di mana yang tidak. Dan di sana masih ada pohon. Masih banyak. Oke. Dan kebetulan ya di kampung saya itu untuk pelepah anaunya kualitas pelepahnya Bagus. memang terjamin. Terbaik. Oke. Memang ada beberapa anau. Di sini juga ada. Di sini juga ada di muka itu. Oh, itu Julak sendiri yang menanam. Enggak, itu bukan. kan musang yang nanam. Musang ya. Jadi tumbuh alami sendiri. Alami, Oke. tapi kualitasnya kurang bagus. Karena bawahnya kan banyu. Oh, oke. Kadar banyunya tinggi. Beda, iya Beda. betul. Tanahnya tanah gambut di Ya, sini. kalau di pegunungan itu kan tanda hujan, dan setelah hujan dia akan kering kembali. Jadi oke. lebih bagus Kualitasnya lebih bagus. Tapi yang saya bingung itu musangnya tahu banget di sini kediaman Julak. Akhirnya ada pohon. Ada pohon. Dan aku bingung nau. juga sampai Oke. sekarang pohon aren ini kan tidak ada budidayanya. Oke, oh, iya. Tidak ada. Siapa yang nanam ya binatang aja sebenarnya. Di mana-mana yang di gunung, di hulu sungai Iya. itu pun binatang juga Secara yang alam ya. alami. Oke. Ya, betul. Baik, nah Julak setelah tadi dikasih lubang gitu kan untuk lidahnya, kemudian tadi jaraknya sudah dikasih ini 2:1. Ini ada tali lagi. Nah, ini talinya dulu tuh kan agak kesulitan. Lalu akhirnya dari daun nenas, kan di dalamnya ada seratnya. Ya biasanya tidak hanya dibikin tali ini, tali gasing juga buat dari serat nenas. Oke. Jadi serat nenas ini untuk tali untuk Menariknya, untuk menggetarkan itu dan menghasilkan bunyi itu bunyinya tadi. tadi. Oke. Jadi dari serat nenas ini. Tapi di sini talinya ada 2. Yang ini fungsinya untuk Kalau menarik. ini untuk menarik, kalau ini untuk menahan tarikan supaya jangan. Oke. Jadi untuk menahan saja. Paham. Itu. Saya penasaran cara memainkannya, tapi sebelum Julak memainkan langsung di hadapan kita ini ya. Tadi sedikit memainkan di awal tapi saya ganggu. Saya potong sedikit. Mengajarkannya susah nggak sejauh ini ke generasi-generasi muda yang saat ini?
tertarik untuk Kalau belajar? kalau dipadahkan susah, susah. Tapi kalau aku melihat kalau memang ada kemauan, dia punya kemauan kuat untuk belajar membunyikan ini, dapat rata-rata dapat kalau yang punya kemauan. Tapi kalau cuma hanya sekedar iseng, sekedar untuk momen apa, sekedar untuk event apa, ya begitulah hasilnya. Maksudnya tidak maksimal dia belajar. Iya. Dan sebenarnya memainkan alat musik kuriding ini itu ada aturannya tidak, Julak? Iya. Atau ada teknik tersendiri tidak? Kalau untuk kuriding ya, kalau untuk sejenis kuriding di Indonesia masing-masing, dia menggunakan bisa di ruang mulut saja. Sementara kalau kuriding bermainnya harus di ruang resonansi tenggorokan. Oh, ini nih yang kita belum banyak yang tahu. Dikira di area mulut saja. Bukan. Jadi lewat ruang mulut kan lewat. Harus ke ruang tenggorokan. Oh. Jadi ruang resonansi di tubuh kita ini kan ada beberapa toh. Nah, diantaranya ruang resonansi tenggorokan ini yang bisa menghasilkan gelombang bunyi. Oke. Suara kita ini muncul dari resonansi tenggorokan. Suara kita ini. Iya. Kalau orang menyanyi umpamanya ya, suara-suara penyanyi itu yang menentukan jenis suaranya adalah resonansi tenggorokan. Oh ini alto, oh ini tenor, oh ini bass, ini bariton dan seterusnya. Ruang resonansi itu yang menentukan. Menentukan ya. Sama halnya dengan memainkan kuriding ini di ruang resonansi itu. Oke. Jadi ruang resonansi itu bisa dikembang-kempiskan. Ketika ruang resonansi itu dilebarkan, dibesarkan, maka bunyi kuridingnya akan rendah. Ketika disempitkan ininya, maka bunyi kuridingnya akan tinggi. Nadanya. Disitulah terjadi gelombang bunyi pada kuriding. Dan suara dari hasil kuriding ini yang dikeluarkan itu benar-benar khas juga. Iya, dan ada gelombang ya. Ada gelombang yang dimainkan. Ya. Bahkan suasananya sangat-sangat sakral kalau jadi kemudian perlu bahwa kuriding bukan alat melodis. Kalau melodis itu kan ada do re mi fa sol si do. Artinya bisa membawakan sebuah lagu. Tetapi kuriding ini sifatnya dia akan berbunyi tapi bisa dimainkan gelombangnya saja, gelombang bunyi yang menjelajah dari nada ke nada, tapi tidak bisa dia menetap di satu nada. Di satu nada saja. Tidak bisa. Bukan alat musik melodi. Iya, bukan melodi. Seperti itu. Akhirnya dimasukkan kuriding ini ke dalam perkusi namanya. Perkusi itu kan bunyi. Iya. Tapi bisa terjadi gelombang bunyi di kuriding. Betul. Tapi masuk ke dalam alat perkusi. Masuk ke dalam alat perkusi. Diklasifikasikan ya, Julak ya. Oke, baik. Nah, Julak, karena ini waktu yang mungkin terbatas, sebenarnya masih banyak lagi yang pengen kita tanyain nih ya. Perjuangannya berdarah-darah itu tadi sampai berada di tahap sekarang yang alhamdulillah mulai bangkit lagi tadi setelah mati suri beberapa generasi. Apa harapan Julak ke depan khususnya mungkin buat pemerintah daerah kita. Nah, ini untuk pemerintah daerah sejauh ini seperti apa dukungannya dan bagaimana harapan Julak ke depannya? Ada beberapa menggagas untuk pencatatan rekor bermain kuriding. Saya lihat di situ adalah satu motivasi pemerintah untuk menggiatkan kepada generasi untuk bermain kuriding. Artinya pencatatan itu kan harus sekian ratus orang. Betul. Gitu. Akhirnya bisa terhitung. Betul. Yang memainkan kuriding ini berapa kan gitu. Sebelumnya belum pernah ada. Belum ada memang. Jadi ada pencatatan muri, rekor muri pencatatan. Kalau aku bikin kuriding ini sudah 2000 lebih. Berarti setidaknya yang bisa memainkan berapa orang. Iya, betul. Tapi hal itu tidak bisa terdata, tetapi ada keinginan dari beberapa kawan-kawan di pemerintahan itu untuk pencatatan rekor muri bermain kuriding. Nah itu jadi harapannya ya implementasinya lah silahkan realisasikan itu kan. Betul. Itu harapan untuk entah dari pemerintah kota yang mana, kota kabupaten yang mana atau pemerintah provinsi sekalipun. Kalau tidak pemerintah di Perancis pun boleh. Jauh banget. Iya. Yang main nanti bule-bule semua aja lah. Iya. Tapi
bermain kuriding katanya. Betul. Ya silakan, enggak apa-apa. Yang Iya, penting iya. yang bermain kuridingnya kan. Tapi paling nggak ya orang Banua dulu lah gitu Ya direalisasikan mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Seperti, kadang aku nih ekstrem. Ekstrem itu. Terhadap. Iya. Tapi bukan apa-apa, aku sambil aja. Kalau enggak mau ya sudah, tidak apa-apa. Tidak diharamkan juga, ya kan? Tidak Tapi haram. ya sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan kayak ini tadi. Hanya saja ya silakan. Kalau kita peduli ya Mari mari sama-sama. bersama. Aku pun terus konsisten dengan peralatan ini, dengan bikin ini aku terus bikin aja. Betul. Bikin terus, terus diajarkan Ya. terus. Nih muridnya udah berapa banyak nih? Nah, yang bisa membikin ini banyak sebenarnya. Cuma kadang, aduh, Lak, pian aja bikinkan itu. Karena soal kualitas, iya. kualitas bunyi ketika aku membikin Berbeda. ya itu. Dengan mereka Padahal yang bikin. ketika dia lakukan terus saja, insya Allah pasti dapat. Pasti dapat. Soalnya proses penyetiman, proses bagus tidaknya bunyi itu adalah ketika kita kemahiran kita tiap hari bikin ke akhirnya jadi mahir. Mahir jadinya. Oh, bisa karena terbiasa. Terbiasa. Terus diasah tadi. Biasa. Oke, tapi memang mereka percayakan ke Julak karena Julak ya itu tadi. Masih ada katanya. Kalau sudah tidak ada lagi baru dia bikinnya. Ya, terserah lah. Iya. Oke, nah Julak, terima kasih sekali lagi. Ulun Oke. sudah diperbolehkan mampir ke sini. Ya. Ini suasananya enak banget ya. Dan ini berada di tengah sawah, Sawah. pematang sawah. Ya. Ini apartemennya Julak Larau. Ya. Iya. Tapi setelah ini apa kedepannya yang ingin Julak lakukan untuk kuriding? Selain tadi cita-citanya adalah bikin rekor Ya. dan mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kalau cita-cita sejak awal aku mengangkat, ketika setelah di Galeri Indonesia kayak itu, ada 3. Tapi ini kata orang sekarang dream itu apa Mimpi. Mimpi itu bisa saja cuma kembang tidur, tetapi bisa juga jadi kenyataan. Jadi mimpiku begini, aku pengen memainkan kuriding itu di Prancis, di Paris, Prancis, karena disitulah tempat kesenian itu dihargai. Betul. Satu. Kemudian yang kedua aku pengen memainkan kuriding. Bahkan aku bicara begini, jangan matikan dulu aku sebelum aku bermain kuriding di Prancis, di Turki dan Jepang. Amin ya rabbal alamin, kita doakan. Masya Allah, mudah-mudahan mimpinya bisa tercapai. Insya Allah. Amin, berkat ketekunan, kerja keras juga dan semangat untuk terus membawa kuriding ini sampai ke go internasional ya. Baik, terima kasih sekali lagi Julak, Ulun sudah diizinkan dan mudah-mudahan pian terus sehat dan terus semangat juga untuk mengajarkan ini ke generasi-generasi selanjutnya. Jangan sampai kuriding ini hilang di telan zaman dan tinggal nama saja. Jangan sampai ya Julak ya. Oke, terakhir nanti boleh main? Ya, Tapi Ulun tutup dulu. Ayo. Oke, baik. Terima kasih pemirsa Marvelous TV sudah menyaksikan program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Dan sebelum Ulun tutup ya, jangan lupa subscribe, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk memperkenalkan kuriding ini ke masyarakat di luar sana, tidak hanya masyarakat Banua, Kalimantan Selatan, tapi juga masyarakat di seluruh penjuru tanah air, bahkan di mancanegara, bahwa kita juga punya satu alat musik khas Kalimantan Selatan yang kita banggakan, yakni kuriding ya. Jadi silahkan share, di komen juga di bawah harapannya atau mungkin apa yang pengen di inikan kepada Julak ya. Lalu di like juga sebanyak-banyaknya video ini ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu Open Your Mind. Mungkin saya tutup sedikit dengan quotes ya. Ini karena dekat Julak jadi saya ada kepikiran satu quotes ya. Cukup lirik saja yang menyebutkan bahwa kuriding itu patah ya. Tetapi semangat dan juga kerja keras jangan sampai patah untuk membawa kuriding dikenal di halayak luas di luar sana. Akhirnya saya Yusman Riyadi pamit undur diri, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya di Open Your Mind pastinya. Julak Larau dengan kuridingnya kita persembahkan.